Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Agama dan Allah seringkali kita saksikan di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Pembelaan terhadap agama dan Allah pun dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara. Ada yang membela agama dan Allah dengan memerangi kelompok atau negara lain. Ada yang membela agama dengan turun di jalan-jalan melakukan demonstrasi. Bahkan ada yang membela agama dengan melakukan bom bunuh diri dan melakukan pengeboman di tempat-tempat tertentu. Juga bahkan ada yang membela agama dan Allah dengan mendirikan partai-partai berbasis keagamaan. Adapun perilaku dan pembelaan agama yang macam itu, semuanya dinilai Profesor K. Haji Buya Syakur Yassin sebagai bentuk pembelaan terhadap agama dan Allah yang sangat-sangat keliru. Menurutnya, Allah tidak membutuhkan siapapun untuk membela agama dan membela dirinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Allah lah yang membela semua agama dan membela semua orang yang berada pada jalan kebenaran. Tentu saja itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua orang dan terhadap semua agama. Bahkan Profesor K. Haji Buya Syakur Yassin menandaskan bahwasanya banyak yang membela agama dan Allah dengan mencoba untuk menghancurkan agama orang lain. Namun, Profesor K. Haji Buya Syakur Yassin menilai bahwasanya apapun yang dilakukan, upaya apapun yang dilakukan untuk mencoba menghancurkan agama lain, percayalah Allah pun membela agama tersebut. Berikut penjelasan lengkap Profesor K. Haji Buya Syakur Yassin. Memang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu tercantum dalam Al-Quran. Alladzina yastaruna bi ayatillahi samanan qalilan. Yastari ini dalam bahasa Arab itu bisa maknanya menjual, bisa membeli. Jadi lafaz mustarok, yastari itu bisa menjual atau membeli. Membeli ayat Allah dengan harga murah atau menjual ayat Allah dengan harga murah. Ketika diminta fatwa, bagaimana hukumnya? Tadinya Anda sudah bilang haram ya dia. Begitu amplopnya tebal, akhirnya lal. Jadinya Harlal. Itu terjadi. Ini MUI ini ketua Bajnas. Ya, dijual semacam itu demi kepentingan. Dan ini agama masuk ke ranah politik ini bukan sekarang. Sejak Nabi Muhammad meninggal dunia pada detik pertama, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Ya, terjadi pembelahan dua kelompok Syiah dan Sunni. Ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua. Ya karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja, ya seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti dan sebagainya kan gitu.
yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi, isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama gitu. Iya. Semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi, politik, budaya di tangan mereka semuanya. Betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam miskin, bodoh. Betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat dari mulai Maroko, Aljazair minyak, Libya minyak, sampai Kuwait, sampai Irak, sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada, Indonesia ada minyak, ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non-Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan selama? Disengaja? Sengaja. Itu bukti supaya jangan dihancurkan. Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi, bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja. Maunya apa? Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia, terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wa biya'un, sawami'u kuil-kuil, wa biya'un, dan sinagog-sinagog, ya, wa salawat, dan gereja-gereja, wa masajid, dan masjid-masjid, allati yudhkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada yang menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju surga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom, membunuh orang tidak berdosa. Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga, sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya.
Ya kalau dia mati, istri dia kan janda. Anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa. Ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari mendetail. Bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih, begitu kira-kira. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan dan ditandaskan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membela semua agama dan membela siapapun. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua agama dan terhadap semua orang yang berada pada jalan kebenaran. Jadi tidak perlu ada upaya dan ambisi untuk menghancurkan agama orang lain, karena percayalah pembelaan Allah pun ada di sana. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, bahwa siapapun Anda, Allah tidak pernah membutuhkan Anda untuk membela agama. Yang benar ialah bahwa kitalah sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan yang membutuhkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Jadi jikalau ingin membela agama, menurut Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, belalah agama dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran yang benar dan menebar perilaku-perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan cara demikian setiap orang akan melihat dan mencontoh apa yang kita implementasikan dengan cara hidup benar, berkata benar, dan berperilaku benar. Itulah pembelaan agama yang paling signifikan dalam perspektif Buya Syakur Yassin. Jadi ambisi untuk menghancurkan agama orang lain, ambisi untuk menghancurkan agama lain atas nama agama yang kita anut, menurut Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terwujud, karena prinsipnya setiap agama di dunia ini adalah sesuatu yang memang secara sengaja diciptakan oleh Allah. Perbedaan-perbedaan yang ada adalah memang sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu, segala sesuatu, perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara kita adalah sepenuhnya kehendak Allah. Tidak perlu ada upaya untuk meruntuhkan antara satu dengan yang lain, karena keberagaman adalah wujud kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunia ini dan terhadap semua agama dan terhadap semua makhluk. Ya teman-teman, apa pendapat kalian setelah mendengarkan cuplikan dan penjelasan dari Kiai Buya Syakur dan juga dari hambanya yang menjelaskan tadi kepada kita? Dan apa pendapat kalian teman-teman dalam hal ini? Dan kita sudah mendengar dan bukan sedikit yang melakukan hal itu di negara kita ini teman-teman ya. Mereka membela Tuhan, mereka beralasan demi membela Tuhan, mereka demo dan lain sebagainya. Padahal apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai tadi itu yang benar, dan saya sangat setuju dalam hal itu. Sebenarnya Tuhan tidak perlu dibela, tetapi Tuhanlah yang membela kita. Itulah pendapat saya menurut pribadi teman-teman. Dan dia juga tadi berkata, jika engkau terus mencelakai yaitu bangsa yang Yahudi, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka dibela oleh Tuhan, dan itu memang kebenaran firman Tuhan teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita terus berdoa untuk khususnya rakyat Indonesia agar bisa mempergunakan agamanya masing-masing dengan baik, bisa menjadi berkat, dan berhenti orang-orang yang
radikal yang memperalaskan membela Tuhan dan membela agama. Karena menurut saya sangat setuju secara pribadi apa yang diungkapkan oleh Kiai tadi, teman-teman, yaitu Kiai Buaya Syakur, dan itu sangat saya setuju dalam hal itu. Jadi biarlah negara kita ini benar-benar menjadi negara yang menjadi contoh bagi negara tetangga kita, menjadi contoh bagi orang lain, agar dunia boleh melihat negara ini benar-benar mengutamakan agama dengan perbuatan kita masing-masing, dan biarlah saling menghargai perbedaan itu, teman-teman ya. Jadi itulah video yang saya bisa bagikan kali ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi rohani kita. Kiranya juga damai Natal ada bersama dengan kita, dan kiranya kita tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan. Yang sakit kita disembuhkan oleh Tuhan, dan yang lemah kita dikuatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Shalom.